setiap huruf, setiap apapun tasdid-tasdidnya itu ada malaikat yang menjaganya. Tapi apakah mengetahui? Apakah kita bisa? Gitu. Kan pertanyaannya gitu kan. Orang kita saja yang udah dikasih kalimatnya tinggal makan saja kita masih malas. Iya. Apalagi kita disuruh teruka untuk membuka, Betul. untuk meraih derajat makom kalimat bismillah tersebut. Kan nggak bisa. Orang mengkaji kalimat Fatihah itu dari awal, dari bismillah sampai amin, itu harus 7 kali, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari bawah, dari atas ke bawah, selama 7 kali itu baru tahu kuncinya Al-Fatihah itu bismillah. Gitu. Baca benernya aja susah. Iya. Belajar buat baca Al-Fatihah yang sebenarnya apalagi sampai bisa membukakan ismu'adzam bismillah Fatihah. Maka Fir'aun, Raja Fir'aun itu bisa selamat sebenarnya ketika dia meminta dengan bismillah, karena dia udah punya makom bismillahnya, derajat makomnya tahu dia itu bismillah buat apanya, seperti itu. Apalagi kita kaji dengan lagi mendalam lagi. Ibarat gini, kenapa kok bismillah? Aslinya itu bahwa itu sebagai perantaran Nur Muhammad terciptanya. Cikal bakal terjadinya alam semesta ini itu di titik huruf ba itu. Sebenarnya itu ismullah, tapi itu bahasa-bahasa sir, bahasa-bahasa rahasianya. Karena alif itu bahasa tauhid yang paling tua. Iya. Yang paling tua di jagat ini. Alif itu. Maka ada 3 alif. Alif alif maka dari 3 tersebut alif itu dijadikan satu menjadi alif nurullah. Maka alif nurullah itu wujud yang sempurna seperti itu. doa dari Allah. Iya, dari Allah gitu. Yang bilang, memang gini, pakai mantra-mantra ya, ada yang bilang gitu. iya memang mantra. Itu mantra. Oh sama Iya, juga. sama. Oh, karena kita mah awam mungkin ya. Bukan awal, itu nggak mau belajar aja. Orang bilang, ini ada doanya gitu. Cuma dia bilang, ih itu mah mantra, ada yang bilang begitu. Kalau semua dibilang mantra, semua doa itu mantra. Itu pendekar sakti ya karena mantranya, karena doanya seperti itu. Maka tidak luput dari doa. Doa yang menjadikan, karena doa itu ada kodamnya, ada apa ibaratnya perwujudannya itu ada yang menyampaikan, yang mengusulkan gitu. Kita tidak bisa sombong kalau kita bisa namanya. Kita harus butuh wasilah seperti itu. Kita tidak bisa langsung berdoa dengan datnya Allah, itu nggak bisa, karena tidak ada suatu keagungan, kemuliaan, keluhuran di diri kita. Kita hanya sebutir debu yang dikasih nyawa. Iya, betul. Itu dibandingkan dengan seluruh makhluk-makhluknya Allah yang ahli ibadah, kita hanya secuil itu. Tapi kalau memang udah mengkaji diri kita, siapa diri kita sebenarnya, yaitu sebenarnya diri kita ya percikan dari keagungannya Allah. Tapi kan tidak ada yang berjalan, tidak ada yang bisa menapaki. Karena apa? Karena acuh pada diri sendiri, Bu. Ada pepatah kan begini, ada makalah kan seperti ini. Al-manimun yang ada milusul, minal usul mengadami suluk gitu. Kenapa? Apa yang menyebabkan perkara itu mencegah untuk kita usul kepada Allah? Karena keacuhan diri kita itu, karena ketidakmauannya diri kita itu, Bu. Maka tidaklah tercipta suluk perjalanan kepada Allah, tidak tercipta seperti itu karena keacuhan diri kita. Yang sudah dikasih ilmu matang pun tidak diamalkan, kan kita terlalu sombong gitu kan pada diri kita. Tinggal berjalan masih aja nggak mau kan gitu. Itu kan bukti kesombongan kita sebenarnya. Kita udah dikasih jalan usaha, udah bagus, cuman untuk mengamalin ini yang Jadi masih ragu, itu doa ini bener nggak gitu, ada di Al-Quran gitu loh. Karena orang bilang itu mah mantra, jadi saya mikir masa itu apa sih? Semua asma-asma itu banyak. Kenapa ismu'adzam kan gitu? Asma itu banyak, ada asma husnanya, ada asma karimnya, ada asma adimnya, ada asma sifatnya, ada asma wujudnya, ada asma datnya, terus ada asma abronia, siria, nuria, itu banyak, tergantung orang yang menapaki jalannya tersebut. Orang yang berjalan hadir ke hadirat Allah itu mesti mempunyai nama, Bu, sebenarnya. Muhammad itu namanya Muhammad.
Muhammad kan namanya banyak, ada Yasin, ada Toga, ada Ahmad, ada Muhammad, ada Mahmud kan gitu. Mahmud, iya. Itu sebenarnya makom perjalanannya dia menuju ke hadirat Allah. Makanya Muhammad ahli puji seperti itu karena udah mendapatkan nama makom tersebut sebagai orang yang ahli memuji. Nama itu tidak sembarang diberikan. Sebenarnya ada nama yang tersirat di dalamnya gitu. Makanya Muhammad itu namanya ini sesuai dengan apa perjalanannya dia sampai mana gitu. Dia kan ahli puji makanya namanya Muhammad gitu, Bu. Jadi setiap nama-namanya Allah itu banyak. Kenapa harus Ismatum? Karena Ismatum itu nama kagungannya Allah yang paling syir, yang paling sempurna gitu. Jarang orang yang mengetahui seperti itu. Maka janganlah bermalas-malasan, lawan malas untuk melakukan Allah. Semoga ya setelah ketemu Bismillah. Alhamdulillah.